الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridha jualah sampai hari ini, Jumat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Allah masih memberikan iman dan Islam ke dalam kalbu hati kita. Sehingga pada hari ini Jumat, tanpa ada orang menyuruh, tanpa ada orang memerintah kepada kita, sehingga tergeraklah hati kita meminum panggilan Allah Subhanahu wa taala, sambil berbondong-bondong, sambil berzikir dan bertahmid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di depan pintu masjid, radatus salam sambil kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian kita langkahkan kaki kita, dengan kaki kanan kita langkahkan. Kemudian sambil kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk bertafakur, bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita, semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada hari ini hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam beserta salam mari pula kita ucapkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar kali ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kepada hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini adalah kematian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya kita tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dulunya kita berada dalam rahim ibunda kita. Banyak perjalanan-perjalanan yang akan kita lewati. Alam pertama kita berada di alam barzakh, di alam rahim seorang ibu. Kemudian kita berjalan lagi, kita berada di alam dunia ini. Tinggal lagi dua alam yang akan kita lewati. Alam rahim sudah kita lewati.
sekarang alam dunia. Alam dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita adalah manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih akal kepada kita, Allah kasih iman kepada kita, Allah kasih cahaya pandangan mata kita, Allah beri pendengaran kepada telinga kita. Oleh karena itu, kita manfaatkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah yakin seyakin-yakinnya, setiap ada hidup pasti akan mati. Setiap sering bergandengan, kadang sehat, kadang sakit, kadang kuat, kadang lemah, silih berganti, kadang kaya, kadang miskin, kadang lesu, kadang gembira, silih berganti. Kaum muslimin serang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh mengingatkan kepada kita, senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar, pasti akan kita lewati. Coba kita tengok saudara-saudara kita, coba kita palingkan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, dulunya bersama-sama sholat di Masjid Riyadhus Salam ini, ternyata mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup ini juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak bersedekah, berinfak dan sebagainya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Dan juga kita mati itu sesuai dengan jadwal kita masing-masing. Mungkin kita mati pada siang hari, mungkin kita mati pada malam hari, mungkin habis pulang ke masjid ini mungkin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Yunus ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang jadwal kematian seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa pula diundurkan. Ini perintah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu tidak sukai dan tidak kamu sukai pasti akan datang menjemputmu. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak ayat, banyak hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil-dalil yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu, mulai hari ini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak kita mengingat akan kematian ini, bahwa kita akan mati. Mati tak usah takut. Memang mati itu akan menjandakan seorang perempuan, anak menjadi yatim, harta akan kita tinggalkan, dunia yang akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan pulang dari masjid ini. Perbanyaklah berbuat kebaikan, terutama kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kunci kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama, senang. Yang kedua, tenang. Apabila tenang ini sudah kita dapatkan, insya Allah kebahagiaan akan kita dapati. Senang kita beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang kita sholat, senang kita bersedekah, senang kita berinfak. Kalau senang kita berinfak, senang kita sholat, senang kita berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan tenang, hati kita akan lapang,
ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tentu hati kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan amal bekal kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dan akan sedihnya, alangkah sedihnya dan menyesalnya seandainya kita lalai dan lengah dengan hubud dunia, cinta kepada dunia, sehingga ketika dia kembali Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukannya, atau ditampakkan tempatnya di dalam neraka. Alangkah senangnya, tersenyumnya seorang soleh ini ketika dinampakkan kebaikan-kebaikannya, dinampakkan tempat tinggalnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Tentunya kita berharap kita semua ini hendaknya husnul khotimah, sebaik-baik penghabisan nyawa kita. Oleh karena itu, kita bersihkan diri kita masing-masing. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita banyak kealpaan kita, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, kita akui kesalahan kita, kita akui kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita bertobat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima tobat kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat hamba-hambanya ketika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Tinggal pada diri kita masing-masing kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Walaupun dosa yang kita lakukan sebanyak buih dalam lautan, ketika kita bertaubat kepada Allah, Allah akan ampun segala dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak pasir di lautan, ketika kita bertaubat Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa kita. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, jasmani maupun rohani. Diberikan umur yang panjang lagi berkah. Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, sehingga kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
kita.